Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke kolam, jangan lupa melihat angsa. Kelihatan dari jawaban salam, Bapak Ibu sedang puasa. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah daula syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifa muslima wa makana minal musyrikin amma ba'du. Kita bersyukur Bapak Ibu dengan penampilan anak-anak kita tadi. Itulah yang kata Nabi, anak-anak yang menjaga Al-Quran nanti anak itu akan memberikan mahkota kepada kedua ayah bundanya di surga. Bersyukurlah tadi yang anak-anaknya, cucu-cucunya di TPQ itu. Dulu itu waktu awal-awal anak-anak itu kan mainan HP di rumah, main game di rumah, mereka wifi-nya di rumah-rumah ya. Begitu tahu, Ustadz Jazir lalu mengusulkan bagaimana kalau masjid ini kita pasang wifi yang kuat, yang besar bandwidth-nya. Akhirnya dipasanglah, mengalahkan seluruh wifi yang ada di kampung Jogokaryan. Akhirnya anak-anak itu kan kesedot. Semula kan nggak sholat di masjid mereka, dulinana gitu kan. Ya sudah, namanya juga anak generasi Gen Z kan gitu. Gen Z itu kan cirinya 3. Pertama adalah mager, betul? Apa Bu mager Bu? Males gerak. Nah, Bapak Ibu harus tahu tuh. Yang kedua surep, suka rebahan. Yang ketiga stay cu. Wah, apa itu stay cu ya? Ya sing cuek-cuek ngono iku main stay cu. Nah, ciri inilah ya apa carane ngejak arek-arek iki nang masjid? Apa meneng ngejak ngaji? Salat ae wangel dadakno. Nah, dari situlah, dari wifi itu kemudian ditariklah anak-anak itu. Wah, akhirnya dulinan kabeh Mobile Legend di pelataran masjid. Wah, Mobile Legend gitu kan, main kabeh. Waktunya azan ya ndak sholat, nanti ganti asar nggak sholat, terus nggak sholat. Lama-lama dibiarin aja sama takmir ya, biar mainan sampai puas, biarin mainan sampai puas. Wifi ini ndak akan pernah habis katanya. Kalau perlu kita tambah lagi biar tambah kuat. Tambah banyak, besoknya tambah banyak. Lama-lama ada satu anak yang bawa sarung. Anak sarung itu, ini yang paling pinter nih main gamenya. Main game lah pinter. Begitu azan, dia yang ke masjid. Teman-temannya masih main. Lama-lama dia lihat, wah, aku sholat lalu aku tak sholat pisan. 2 anak ikut. Nanti besoknya lagi, aku mbak sarung ya, masa aku nggak mbak sarung? Kasih sarung lagi, sholat lagi, lain-lainnya masih mainan. Lama-lama sekian banyak yang anak yang mainan game tadi itu, kalau azan mereka ikut sholat. Nah, itu cara-cara yang memang sekarang ini sudah teknologi Pak ya. Gimana kita nggak bisa ngelarang-larang anak-anak itu, kita baru bisa gimana mengarahkan, bagaimana kita bisa mengalihkan, gitu aja sekarang tuh. Nggak bisa dilarang-larang. Seperti ini anaknya siapa aja? Coba ini gitu, linan ini. Putune sapa kok ini? Jadi Nabi itu saking cintanya sama anak-anak, gimana caranya? Saking cintanya sama cucu-cucunya. Tapi Nabi tahu kalau Al-Quran itu juga tidak hanya turun pada beliau, tapi juga harus diturunkan pada umatnya. Umatnya juga tidak hanya yang tua, yang muda-muda, yang anak-anak juga harus. Gimana caranya? Akhirnya Nabi menggendong cucunya Hasan dan Husain di pundaknya. Ini menjadi dalil berarti kita diperintahkan ngajak cucu kita ke masjid.
Jadi Baitul Ghafar ini udah benar nih, cucu-cucunya diajak semua. Nah, tidak seperti di masjid lain. Saya pernah memang itu ada tulisan dilarang membawa anak-anak. Itu jelas loh, ditulis loh. Iki takmire sapa ya ngitung ngono. Jadi tampaknya orang-orang yang di masjid tadi itu dia merasa terganggu dengan anak-anak sehingga sampai ada muncul larangan itu. Suatu saat saya buktikan memang saya bawa anak pada waktu sholat Jumat, anak saya perempuan. Tapi anak saya udah saya beritahu, Dok, nanti kalau Bapak khutbah kamu jangan ikut ke mimbar ya. Kamu duduk aja di paling belakang, nanti di belakangnya bapak-bapak ya. Iya Pak. Udah saya datang duluan, saya udah maju ke depan. Takmirnya itu mendatangi anak saya. Menurut cerita anak saya gitu. Lalu ditanya, Pak tadi ada takmirnya Pak. Kenapa? Katanya aku disuruh pulang Pak sama Pak takmirnya itu. Loh kok bisa? Ya katanya aku itu anak kecil, gak boleh ke masjid. Terus aku juga anak perempuan, katanya kalau Jumatan jangan di masjid, nanti di rumah aja sholat duhur gitu. Lah tapi aku nggak ngomong kalau aku ini anaknya bapak ngono. Wes mari aku khutbah mari. Terus ditanyai sama takmir, Ustadz tadi sendirian? Enggak, sama anak saya. Loh, anaknya Ustadz laki atau perempuan? Perempuan. Di mana Ustadz tadi? Ya di belakang. Loh, udah saya usir Ustadz tadi Ustadz kan. Ya opo sih wong iya wong. Oh ngerti ngono aku gak khutbah ndek kene aku ya aku ngono. Anake Ustadz wani-wani ngusir aku ngono. Ah ini kan. Jadi pemahaman takmir itu Bapak Ibu kadang-kadang memang sepotong-sepotong ya. Jadi dianggap kalau anak-anak itu sukanya mengganggu, sukanya bikin rame, sukanya loh. Kita ini meramaikan masjid. Ya gini nih meramaikan masjid. Lek ono arek cilik teko nang masjid terus santun, duduk manis, terus sholat, terus gak rame, gak ngomong, gak pelayon koyok ngene iki, oh arek iku loro berarti. Ya, titenono iku berarti arek iku loro. Lek ngene iki berarti seger waras. Nah, sementara kalau ada orang tua-tua terus masuk ke masjid terus ngomong ae. Terus gak meneng-meneng, oh berarti ku ya loro. Tapi lorone siji karena sini. Jadi Nabi dengan segala uswatun hasanahnya, beliau itu nggak pernah ngelarang-larang anak-anak kecil itu ke masjid. Malah justru ngajak Hasan dan Husain itu digendong, dipanggul, Nabi jadi imam. Jadi ditaruhlah waktu mau jadi imam itu, setelah Nabi memperingatkan sawu sufufakum, ditaruhlah cucunya itu kanan dan kiri. Sudah ya? Nabi mulai itu takbir, Allahu Akbar. Begitu sujud, nah tampaknya sujudnya lama sekali. Terus jamaah ini kan setelah selesai itu kan tanya, ya Rasul, kenapa kau tadi sujudnya kok lama? Apakah ada doa sujud yang belum kau ajarkan pada kami, katanya nih. Apakah ada wahyu yang turun ya Rasul ketika kau sujud? Apakah apa yang sebenarnya terjadi? Nabi pun kemudian tersenyum dan mengatakan, enggak wahai sahabatku, tadi waktu aku sujud itu Hasan dan Husain tuh main kuda-kudaan di punggungku. Jadi aku nggak bisa segera bangkit, nggak bisa segera duduk. Aku biarkan mereka berdua ini nyaman ketika main kuda-kudaan di punggung. Coba tuh, kakek yang sayang sama cucunya bukan melarang dia ke masjid dan tidak diajak, tapi justru diajak seandainya main kuda-kudaan, jangan cepet-cepet bangkit dari sujud. Gimana? Bisa dipraktekkan mulai besok? Nah iyalah, nggak apa-apa biar begini-begini. Yang penting sama-sama kita menjaga kesucian anak-anak dan cucu kita. Loh pernah itu benar-benar Masjid Nabawi itu Pak aslinya yang karpet hijau, yang raudhah itulah Masjid Nabawi yang aslinya asli.
Yang asalnya muasal itu ya yang hijau itu. Berdasarkan hadis apa? Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku itu adalah taman surga. Jadi setiap kita ini sebenarnya dari rumah, yang rumahnya paling jauh siapa di sini? Ada? Blok mana itu yang paling jauh? Dadap Tulis. Oh, Dadap Tulis ada. Oke, terus ada lagi yang sini blok yang paling ujung, blok apa? Ya, itu kalau ke sini Bapak kan mesti ada jalan yang dilewati, Pak ya. Oh iya Pak Nur. Ah, itu berarti Laksana Raudhah. Ustadz Awes dari rumah ke sini dijalani itu Raudhah. Yang belakang itu hijau, Raudhah. Yang di sini merah berarti bukan Raudhah. Ini maksudnya karpetnya. Makanya di Nabawi itu ada dua karpet. Ada karpet yang warna hijau, ada karpet yang warna merah. Sekarang sudah diganti nggak, Pak Ais? Ah, sekarang hijau. Berarti ini nanti harus diganti. Biar jadi Raudhah semua. Insya Allah. Jadi maksudnya dulu itu menandai begitu. Tapi karena orang-orang berebut akhirnya menimbulkan cedera, ada yang dorong-dorongan, ada yang sekarang udah diganti hijau semua biar semuanya dianggap sudah inilah. Kalau tidak cukup di situ, maka melubernya itu juga dianggap Raudhah semua. Dulu Mina itu yang tidak cukup, akhirnya ada Mina Jadid. Ya kan? Nah, jadi semuanya itu nanti karena banyaknya jamaah ini udah tidak cukup semua, akhirnya melebar. Masjidil Haram juga sudah tidak cukup. Makanya kalau Baitul Ghofar itu tidak cukup, itu memang ikuti Masjidil Haram, ikuti Masjid Nabawi. Masjid Nabawi sekarang juga pelebaran. Ya Pak Awis ya. Pak Awis sudah bangunan-bangunan baru-baru semua tuh. Udah tidak cukup, pelatarannya saja udah tidak cukup. Sampai suatu saat saya itu terpaksa harus sholat di Hilton itu kan gara-gara itu. Di situ tidak cukup, di sini akhirnya balik meneh ke atas lagi. Di Hilton ada itu di lantai yang paling atas. Itu langsung memang ke Masjidil Haram. Itu karena terpaksa. Saking sudah tidak cukupnya Masjidil Haram. Padahal kalau kita lihat dari satelit ya, itu ada fotonya. Dari NASA itu kalau sudah difoto semuanya pada waktu sholat, sekali sholat itu accountnya itu 7 million, 7 juta. Masya Allah. Kalau tadi masih bawah 500, atas 500 ribu, berarti ini nanti disebut masjid 1000 jamaah. Ya, kalau kita kan 1000 bulan ini nanti ya. Alhamdulillah. Jadi itulah cara-cara Nabi ternyata untuk menggerakkan orang memakmurkan masjid. Memang beliau harus memberi contoh sendiri. Suatu saat pada waktu Masjid Nabawi itu masih pasir, makanya Nabi itu kalau sholat dalam satu riwayat Bapak Ibu itu diusap mukanya karena penuh dengan pasir. Kalau Nabi pakai sorban, maka Nabi tidak mengusap. Jadi itu namanya asbabul wurudil hadis. Kalau Al-Quran ada asbabun nuzulil Quran. Nah ya. Tapi nanti Bapak Ibu yang masih mengusap, ya jangan dimarahi. Sampai ini loh si karpet itu wabel ini loh. Usapi sih ngusap aja. Ojo diseneni. Siapa tahu dia ngusapnya itu bukan karena pasir, tapi karena ngantuk. Ketika itu ada anak yang buang air kecil Pak di pasir itu di dalam Masjid Nabawi. Terus ada sahabat yang mungkin belum mengerti lalu memarahi anak itu. Terus ibunya juga sama. Akhirnya Nabi pun datang dan mengatakan, wahai sahabatku, ketahuilah kalau engkau ambil air satu gantang, engkau tuangkan di atasnya, dia akan meresap sampai ke bawah. Dan begitu kering dia akan suci kembali, segera hilang dan suci. Tapi kalau kau marah-marah kepada anak ini, maka ketahuilah kemarahanmu akan terhunjam sampai ke dalam hatinya, diingat-ingat sampai di memorinya, nanti dia akan takut ke masjid lagi. Nah, jadi untuk ke anak-anak, kalaupun seandainya ada yang pipis di masjid, ya sudah, bersihkan saja karpet ini, kita cuci.
Setuju? Tidak usah kita marahi. Sayangnya Nabi kepada anak-anak itu melebihi sayangnya pada kita. Karena Nabi sangat perhatian sama anak-anak, karena mereka yang nanti akan meneruskan kita. Ini kalau yang sepuh-sepuh ini sudah tidak ada lagi, siapa yang meneruskan Baitul Ghafar? Ya Bu ya? Betul nggak Bu ya? Ya Pak ya? Bapak kira-kira masih sisa berapa tahun ya Pak? Nah, tadi itu yang saya ceritakan dari Malang ke Bali tadi. Jadi, adalah itu datang ya, orang sepuh ya. Mohon maaf nih ya. Dia azan Bapak itu. Udah ndak jelas Bu. Gimana? Tapi kalau ndak ada yang azan kan juga tambah sedih ya. Saya juga sambil jawab azan tuh ya kasihan, khawatir dia tersinggung. Dah selesai adzan. Itu yang datang tuh tambah sepuh, yang datang kedua tambah sepuh lagi, tambah sepuh, tambah sepuh, tambah sepuh, terakhir paling sepuh. Ternyata yang paling sepuh itu itulah imamnya. Nah, karena imamnya yang paling sepuh kan sudah agak batuk-batuk gitu ya. Mulailah dia bertakbir. Karena imam itu harus diikuti, maka sak watuk-watuk ya diikuti akhirnya sama. Jadi isinya itu sak masjidku watuk kabeh gitu ya. Masya Allah, ini masjid lama-lama ndak akan menjadi rumah Tuhan, tapi jadi rumah hantu. Karena kalau satu-satu meninggal dunia, nggak ada lagi itu yang akan meneruskan jamaahnya. Nabi kenapa sih kalau menyusun shaf itu sampai 6? Menurut riwayat nih ya. 1, laki-laki dewasa depan sendiri. Yang kedua remaja. Yang ketiga ini anak-anak. Nah nanti yang shaf keempat itu anak-anak perempuan. Habis itu remaja putri. Habis itu baru ibu-ibunya. Susunannya begitu awalnya dulu. Ya kan? Jadi anak-anak itu disendirikan Pak. Ya Pak, Pak guyon Pak. Biarin guyon dulu. Nanti lama-lama juga kalau udah capek, mereka udah tahu kan. Suatu saat itu ada yang nangis di tengah-tengah sholat. Bapak Ibu di sini ada juga, ada anak-anak kalau kita pas sholat ada yang nangis. Nah, itu nangis tuh. Biasanya takmir kayak gitu tuh, langsung setelah sholat mendatangi jamaah perempuannya, ibunya dimarahi. Bu, besok-besok jangan diajak Bu ya kalau nangis ya. Saya pernah dengar sendiri soalnya begitu. Nah, waktu zaman Nabi nggak begitu. Begitu anak itu nangis, Nabi memotong ayatnya, dipercepat gerakannya dan selesai. Ini sahabat ini proteslah kepada Nabi, ya Rasul, kenapa kok sholatnya kok cepet-cepet dan ayatmu tadi kok pendek katanya. Tidak seperti biasanya katanya gitu. Akhirnya dengerin ya. Kamu tadi dengar nggak ada bayi yang menangis katanya. Dengar ya Rasul. Nah, kau ingin berbuat zalimkah sama anak itu katanya. Jadi kalau orang imam tuh udah tahu ada yang nangis, kemudian kok imamnya ditambah ayatnya, tambah Yasin, Al-Baqarah, Ali Imran, tambah dawa. Oh, berarti dia itu sengaja berbuat zalim pada anak kecil. Nabi walaupun udah apal, sholatnya paling bagus, tapi Nabi percepat sholatnya. Itulah Nabi berarti setelah diberitahu kalau ada yang nangis, percepatlah sholatmu supaya kau cepat selesai dan ibunya bisa mendiamkan bayinya. Loh coba, ketika kita sholat tuh Al-Quran menuntun Nabi untuk bisa berbuat yang bijaksana pada jamaahnya. Ubay bin Ka'ab kurang hafal seperti apa, kurang ahli Quran seperti apa, suatu saat ngimamilah jamaah, panjang sekali bacaannya. Kalau di sini imamnya nanti dari luar ya, waktu itikaf ya Pak ya. Ya. Tetap nanti diberitahu kira-kira durasinya berapa ya. Kalau memang satu malam 1 juz, berarti Bapak Ibu harus siap. 1 juz itu 10 lembar.
Ya, 20 halaman. Jadi 1 rakaat nanti 1 lembar. Tapi tolong siapkan ambulan supaya deket UMM. Ya. Ah, gitu caranya. Itu tanggung jawab namanya takmir. Ya. Terus siapkan apa tuh yang untuk pernapasan tuh namanya apa? Kompresor apa? Kok kompresor? Aligator apa? Ventilator loh, coba. Aku sampai keliru aku. Aligator itu lah apokat, Bu. Ya Allah, kok sudah bau-bau yang enak gitu ya? Kurang pirang menit sih tadi. Jadi ceritanya tadi, jadi Nabi itu walayantiku anilha, wamayantiku anil. Nggak apa-apa, dianu aja, dibikin konten nggak apa, dibikin konten ya. Jadi ketika Nabi ada yang nangis tadi kan gitu kan, Nabi mempercepat. Nah, Ubay bin Ka'ab itu pernah ngimami panjang, Pak. Terus jamaahnya ini mengeluh. Ada satu yang lapor sama Nabi, ya Rasul, aku mulai sekarang tidak akan ikut sholat berjamaah lagi di masjid. Loh, kenapa? Ubay itu kalau ngimami nggak tahu diri dia. Saya ini udah capek ya Rasul berdagang. Aku ingin sholat berjamaah, tapi kenapa kok ayatnya panjang sekali? Aku tidak kuat ya Rasul. Baiklah kalau gitu. Nah, Nabi itu ya nggak langsung menegur Ubay bin Ka'ab di tengah jamaah, enggak. Tunggu sampai betul-betul sepi, Nabi panggil, Ubay, aku dengar kamu kemarin ngimami panjang ya? Betul ya Rasul. Kenapa kok panjang ngimaminya? Aku kan meniru engkau katanya. Oh gitu? Kapan? Aku ngimami kamu panjang itu kapan? Waktu sholat malam. Oh gitu. Terus makmumnya siapa? Ya aku sendiri. Oh berarti aku imamnya, kau makmumnya. Iya ya Rasul. Nah, ketahuilah Ubay, aku imamnya, aku tahu kekuatanku, dan kau makmumku, aku juga tahu kekuatanmu. Kau sebagai makmum tahu kan kekuatanku. Jadi kalau kita panjang, sama-sama panjang, nggak ada yang capek kan? Nah, tapi kau kan ngimami orang banyak. Ada yang tua, betul? Ada yang muda, ada yang laki, ada yang perempuan, ada yang lansia, ada yang balita. Kalau kau panjangkan, kau berarti berbuat zalim pada jamaahmu. Nah, baru dari situlah Bapak Ibu, ternyata imam itu juga harus tahu bagaimana kondisi makmum. Itulah Al-Quran sangat bijaksana kalau kita itu betul-betul, ya Pak ya. Nah, terus ini butuh persiapan berapa menit yang prasmanan ini? 1 menit. 1 menit. Ini kan maghribnya kan jam 6 kurang 5 kalau tidak salah. Iya. Iya. Gimana Bu? Mau nyiapin? Terus ini yang 10 menit dipakai apa? Acara apa? Terus. Masya Allah, manjari dek jilu, lalu dawang ini ceritanya. Baiklah, jadi Bapak Ibu ternyata ya Allah untuk menanamkan Al-Quran itu ke anak-anak itu butuh betul-betul effort yang luar biasa. Gimana masjid ini nanti betul-betul mengkondisikan anak-anak biar nyaman, biar merasa comfort di masjid kita ini. Apa kegiatannya? Tadi tak pikir itu saya itu cuman kurang 5 menit lah dari azan gitu baru saya tausiah. Biar penampilan anak-anak itu aja yang diperbanyak. Lah kan memang ini forumnya anak-anak. Bagaimana kita memberikan apresiasi pada anak-anak. Jadi besok-besok anak-anak harus lebih panjang ya dari ustadznya ya. Kalau ustadznya dikor kan nggak ada yang Kalau itu kan kasih door press. Kalau saya dikasih apa? Kalau ndak dikasih door ya kasih presnya saja lah gitu. Jadi ternyata tarbiyatul aulad fil Islam tuh mendidik anak-anak untuk menjaga Al-Quran, karena memang janjinya Allah itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami nanti yang akan menjaga. Kami itu siapa? Kalau bapak ibunya itu mungkin ada yang bacaannya kurang bagus, maklumlah, sudah sepuh,
Kalau sudah rambut itu mulai bertabur, mata sudah mulai kabur, kulit sudah pada kendur, gigi sudah pada gugur, tidak ada yang enak kecuali bubur, akhirnya masuk. Nah, itu dia. Siapa yang ngelanjutin kalau bukan anak-anak cucu-cucu kita? Maka Nabi itu kalau sudah mau wafat, pertanyaannya adalah ma ta'buduna mim ba'di. Nah, nanti kalau bapak ibu ndak ada, kakek nenek ndak ada, kamu mau beribadah menyembah siapa, nak? Tapi kalau kita mungkin ya, yang kita masalahkan adalah ma ta'kuluna mim ba'di. Nanti kalau bapak ibu ndak ada, kamu makan apa, nak? Bukan mau ibadahnya gimana, tapi makan yang dipikir. Nah, ketika saya 2004 mengikuti program visiting scholar ke negeri Iran, nah ini kan lagi viral ya. Saya cerita Iran sedikit enggak apa-apa ya, sebagai penutup ya. Jadi saya ikuti program itu hanya 3 orang dari UIN Malang, diperintah sama Pak Rektor waktu itu Profesor Dr. Imam Suprayogo. Kirimlah saya 3 orang untuk ketemu ayatullah di sana yang selevel dengan Imam Khomeini. Kalau yang ini kan Khomeini ya, itu yang Khomeini. Khomeini itu dari kampung namanya Khomein. Ya. Nah, saya kelilinglah itu negeri Iran 1,5 bulan. Bertemu dengan ayatullah. Ayatullah itu ada 3. Ayatullah Uzma itu yang paling tinggi. Kalau di sini nih namanya Kiai Khos. Kiai yang punya khos-khosan. Nah ya, terus saya ketemulah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Persia. Saya cuman bisa 1 waktu itu bahasa Persia. Namos dar masjid khub as. Itu bahasa Persia. Maksudnya sholat di masjid itu lebih baik daripada sholat di rumah. Nah, tapi cuma itu tok 1,5 bulan itu. Nah, terus saya mendatangi sebuah pesantren yang imamnya itu anak pendirinya itu atau pimpinannya anak umur 5 tahun yang pernah saya ceritakan. Saya tanya, man abuhu wa ummuhu, siapa bapak ibunya? Ternyata abuhu hafid wa ummuhu hafidho. Bapak ibunya itu hafal Quran. Persis seperti jamaah Baitul Ghofar, ini bapak ibunya hafal Quran. Nah, terus gimana dulu ceritanya? Kaifa fi maulidihi haula wiladat. Gimana proses waktu hamil, waktu melahirkan? Ternyata anak itu 9 bulan itu dibacakan Quran terus sama ibunya waktu hamil, karena ibunya kan hafal. Masak, nyapu, nyuci, baca Quran terus. Begitu umur 2 tahun, ibunya lagi masak, anaknya datang. Husain At-Toba-Tobai namanya. Dia menirukan bacaan ibunya. Allahumma anzil alaina ma'idatam minas sama. Ya Allah, turunkanlah hidanganmu dari langit. Itu adalah ketika Maryam mau melahirkan Isa. Ibunya langsung kaget. Subhanallah, anakku kok sudah bisa nirukan ayat Al-Quran. Akhirnya ibunya masak, karena kan dia minta hidangan dari langit, berarti anak luwe. Nah, sudah dimasakkan cepet, akhirnya diberikan pada anaknya. Ibunya tidak kalah membaca Quran juga. Kulu wasrobu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Nak, makan dan minumlah ya, tapi jangan berlebihan karena Allah tidak suka sama orang yang berlebihan. Bapaknya besok mau hari raya, bapaknya ingin membelikan baju untuk anaknya ini tadi dengan ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin. Nak, besok mau hari raya kamu tak belikan baju baru ya. Dah. Tapi anaknya jawab walibasut taqwa dzalika khair. Pak, bukan aku nolak, tapi baju ketakwaan ini loh yang ada di dalam hatiku lebih baik dari baju apapun. Akhirnya ndak jadi. Anak kita nih, begitu kita marah-marah sama anak kita, woi dor, terus anak kita membaca ayat summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Cari ini bapak
Anakku tak seneni tambah maca Quran. Tapi tahu nggak itu artinya apa? Mudah-mudahan ini menjadi hikmah bagi kita semua dengan peringatan nuzulul Quran ini. Quran turun ke kita sebagai kakek dan neneknya, turun ke kita sebagai bapak ibunya, tapi juga turun ke anak cucu kita sebagai generasi penerus Masjid Baitul Ghofar. Mari kita berdoa bersama-sama. Mestinya ini yang doa Ustadz Awis saja ya. Ustadz Awis doa aja. Saya sudah cukup nih, biar dapat barokah doanya dari beliau ya.